wacana anggota BTS bebas wajib militer memicu pro kontra di Korea Selatan. Apa ini? BTS telah berkontribusi besar terhadap budaya dan perekonomian Korea Selatan. Konser stadium. Kamu ngapain sih? Kayaknya seru banget aku lihat-lihat. Oh ini, aku lagi baca berita tentang BTS yang gak wajib wamil itu. Kayaknya seru nih. Emang di situ mereka kenapa? Jadi tuh mereka kayak nggak diwajibin militer karena itu mereka itu kayak udah membanggakan Korea Selatan gitu loh. Oh begitu. Emangnya nanti tuh malah nggak bikin mereka jadi orang-orang pada iri sama mereka gara-gara mereka nggak wajib militer? Iya, masih banyak yang iri gitu. Jadi makanya banyak pro kontranya tentang wajib militer ini. Begitu. Terus kalau misalkan nanti ada iri pada iri harusnya gimana ya? Ya, gimana nih? Halo. Hai. Kalian lagi bahas apa nih? Kita lagi bahas katanya anggota BTS tuh nggak wajib militer katanya sekarang. Kok kayak gitu ya? Padahal yang kita tahu kan Korea Selatan itu identik banget sama wajib militer. Dari yang aku tahu tuh bahkan anak yang baru lulus SMA dan mulai SMA itu udah harus wajib militer loh. Iya, makanya itu. Oh iya, aku tahu loh sedikit tentang sejarah mengenai wajib militer itu gimana. Wih, keren banget. Kok kamu bisa tahu sih? Ya, Ayo deh kita bahas. Karena aku baca beberapa dari sumber-sumber dari Korea Selatannya gitu. Nah, sejarahnya itu dari zaman kuno hingga periode 3 kerajaan, wajib militer universal diberlakukan. Pada masa damai, masyarakat berprofesi sebagai petani dan hanya dipanggil dalam keadaan darurat. Selama dinasti Goryeo, sistem ganda tentara reguler profesional dan pasukan cadangan wajib diterapkan untuk menghadapi invasi asing. Pada saat itu, semua pria berusia 16 hingga 60 tahun wajib menjalani dinas militer jika diperlukan. Sistem ini berubah selama dinasti Joseon, dengan pria berusia antara 16 dan 60 tahun wajib menjalani dinas militer bahkan di masa damai. Setelah invasi Jepang ke Korea pada tahun 1592, wajib militer diperluas untuk mencakup pegawai swasta. Namun selama periode akhir Joseon, konsep wajib militer universal dilemahkan dengan membebaskan kelas aristokrat. Reformasi politik pada tahun 1894 berusaha untuk mereformasi sistem wajib militer dengan cara modern. Pada Juli 1907, Undang-Undang Perekrutan diumumkan dan peraturan pendaftaran militer ditetapkan pada tahun 1900 di bulan Agustus. Aturan-aturan ini adalah kerangka kerja untuk sistem wajib militer modern, tetapi menjadi tidak berlaku setelah invasi Jepang atas Korea pada tahun 1910. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai sejarah wajib militer di Korea Selatan. Menurut kalian gimana? Ternyata seru juga ya sejarahnya. Aku pikir baru satu atau 2 abad, ternyata sudah dari abad ke-13. Iya, aku juga pikir seperti itu, ternyata udah lama sekali. Oh gitu ya. Terus kan tadi aku ada baca ya, ada kategori wajib militer. Nah dari kalian ini apa ada yang tahu gitu kategori apa aja di wajib militer? Aku tahu kok, kalau nggak salah itu ada 4 deh kategori wajib militer. Nanti aku deh yang jelasin. Oke. Ada beberapa kategori wajib militer. Yang pertama, tentara aktif. Tentara aktif merupakan orang-orang yang masuk dalam wamil kalau direkrut maupun melakukannya dengan sukarela. Yang kedua, ada namanya tentara cadangan. Tentara cadangan merupakan sebutan untuk orang-orang yang telah menyelesaikan masa dinas militernya. Mereka sebelumnya sudah melakukan tugas mereka dan telah kembali ke masyarakat. Namun, jika suatu waktu perang terjadi, maka orang tersebut akan dipanggil kembali menjadi tentara. Yang ketiga, ada namanya tentara tambahan. Kategori ini ialah orang yang dinilai memiliki kelayakan untuk menjadi pasukan aktif secara fisik maupun mental baik. Namun, tidak bisa dimasukkan ke dalam dinas militer karena kota sudah penuh. Yang keempat, ada persiapan dinas militer. Pria Korea Selatan sendiri dikirim ke dalam golongan persiapan dinas militer sejak berusia 18 tahun. Seperti apa yang sudah tertera dalam hukum wajib militer. Orang-orang dalam persiapan dinas militer adalah mereka yang diwajibkan mengikuti dinas militer namun belum masuk dalam golongan aktif. Menarik sekali ya ternyata dari kategori yang kamu sebutkan tadi. Iya, soalnya dari pemerintah Korea Selatan sendiri menetapkan beberapa kualifikasi untuk masing-masing kategori. Jadi gitu ya. Nah, kan dari kalian ini udah jelasin tentang sejarah sama kategorinya ya. Iya. Nah, kalau aku sendiri itu lebih tahu tentang tahapan-tahapan mengikuti wajib militernya. Oh, kayak gitu. Kayak gimana sih? Jadi gini,
Yang pertama ada tahap pendaftaran awal. Para pria Korea Selatan yang telah mencapai usia 18 tahun secara otomatis dimasukkan dalam kategori persiapan dinas militer. Ketika mencapai usia 19 tahun, mereka menjalani serangkaian pemeriksaan fisik dan mental untuk menilai kelayakan mereka dalam mengikuti wajib militer. Dokter yang telah mengikuti pelatihan khusus dalam bidang wamil atau perwira medis bertanggung jawab memberikan rating kelayakan. Rating kelayakan ini terdiri dari 7 level, yang dimana semakin kecil angka level menunjukkan bahwa orang tersebut sehat dan layak untuk mengikuti dinas militer. Setelah melalui pemeriksaan fisik dan mental, klasifikasi kompetensi yang diperlukan dalam dinas militer ditentukan oleh Direktur Urusan Militer Daerah. Setelah melalui pemeriksaan fisik dan mental, klasifikasi kompetensi yang diperlukan dalam dinas militer ditentukan oleh Direktur Urusan Militer Daerah berdasarkan jurusan kualifikasi lisensi para calon. Setelah menyelesaikan proses ini, peserta wajib militer menunggu surat pemberitahuan dari Direktur Urusan Militer Daerah yang berisi penugasan kewajiban dinas militer yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta wajib militer akan mengikuti serangkaian pelatihan yang mencakup pelatihan dasar, pelatihan fisik, serta pelatihan berpidato dengan standar militer yang ketat dan berwibawa. Ternyata banyak juga ya tahap-tahap yang harus diikuti kalau misalkan mau ikut wajib militer. Iya, emang banyak begitu tahapan-tahapannya. Wah, aku jadi lebih makin tertarik nih untuk mempelajari negara Korea Selatan itu tersendiri. Kayaknya budayanya lebih bagus nggak sih? Maksudnya pasti kan lebih banyak yang bisa kita eksplor lagi. Iya, emang menarik banget untuk dibahas tentang Korea Selatan ini. Mungkin lain waktu kita bisa lebih bahas mengenai tentang hal yang lain di Korea Selatan ini. Mungkin bisa. Nanti Boleh. kita atur aja waktunya. Iya. Oke.